Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Isyana Nur Aulia, NIM P028 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Selamat menyaksikan. Nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Adapun subpokok bahasan dalam pemaparan materi tersebut diantaranya 1. Pengertian nilai, 2. Penyerapan atau pembentukan nilai, 3. Nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi, 4. Kebijaksanaan dan nilai-nilai, 5. Pertimbangan nilai-nilai, dan yang terakhir, standar perilaku, etika dan kualitas dalam memberikan pelayanan kebidanan. Pertama, ada pengertian nilai. Nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seseorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Subpokok pembahasan yang kedua adalah penyerapan atau pembentukan nilai. Pengertian dasar etika. Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Sehingga berdasarkan asal-usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Pengenalan etika umum. 1. Hati nurani. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Selanjutnya, ada nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai. Yang ketiga ada hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Yang keempat ada amoral dan immoral. Menurut Oxford Dictionary, kata amoral dijelaskan sebagai unconcerned with, out of sphere of moral, non-moral, di luar etis, non-moral. Sedangkan immoral berarti opposed to morality, morally evil, yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik secara moral, butuh, tidak etis. Yang kelima, moral dan agama. Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah laku moral adalah agama. Selanjutnya ada Kode Etik Bidan Indonesia. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369/SK/SK/3/2007 tentang standar profesi bidan, di dalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia. Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Sekarang untuk pokok bahasan tentang nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. Adapun pengertian nilai personal atau pribadi, nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang.
Selanjutnya, pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional. Adapun 7 nilai-nilai personal profesi yaitu 1. Aesthetics atau keindahan, kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Yang kedua ada altruisme atau mengutamakan orang lain, kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, asuhan, kedermawanan, atau kemurahan hati, serta ketekunan. Yang ketiga ada equality atau kesetaraan, memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri, dan toleransi. Yang keempat ada freedom atau kebebasan, memiliki kapasitas untuk memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Yang kelima ada human dignity atau martabat manusia, berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Yang keenam ada justice atau keadilan, menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta kewajaran. Dan yang terakhir ada truth atau kebenaran, menerima kenyataan dan realita, termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan refleksivitas yang rasional. Pengertian nilai luhur profesi. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah, serta makna pada kehidupan seseorang. Dalam melakukan praktik kebidanan, seorang bidan berpedoman pada Kemenkes nomor 900-S-S-7-2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Subpokok pembahasan keempat yaitu kebijaksanaan dan nilai-nilai. Dalam kebijaksanaan dan nilai-nilai terdapat satu isu etik. Isu etik dalam pelayanan kebidanan adalah topik penting yang berkembang dalam masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Yang kedua ada istilah etik dalam masalah kebidanan, yaitu legislasi, ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. Selain itu ada lisensi, yang berarti pemberian izin praktik sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk meyakinkan klien. Ketiga ada deontologi atau tugas. Keputusan yang diambil berdasarkan keterikatan atau hubungan dengan tugas dalam pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas. Yang keempat ada hak, maksudnya ialah keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu, hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan, dan keputusan. Yang kelima ada institutionis, maksudnya adalah keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnya. Dan yang keenam ada beneficence, adalah keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan klien. Selanjutnya ada malefisience, yang artinya keputusan yang diambil merugikan pasien. Dan yang terakhir ada malpraktik atau lalai,
Malpraktik terjadi karena ceroboh, lupa, dan gagal mengomunikasikan. Subpokok pembahasan yang kelima ada pertimbangan nilai-nilai. Pertimbangan nilai-nilai dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan subjektif yang artinya ekspresi atau perasaan atau keinginan seseorang. Dan yang kedua adalah pertimbangan objektif yang artinya nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi, sosial, dan keperluan manusia. Subpokok pembahasan yang terakhir mengenai standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan kebidanan. Adapun pengertian dan tujuan standar, standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai yang berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Standar penting dan bertujuan untuk pelaksanaan, pemeliharaan, dan penilaian kualitas pelayanan. Adapun syarat-syarat standar diantaranya: 1. Bersifat jelas, artinya dapat diukur termasuk ukuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kedua, ada masuk akal, artinya suatu standar yang tidak masuk akal tidak hanya sulit dimanfaatkan tetapi juga akan menimbulkan frustasi para pelaksana. Yang ketiga, mudah dimengerti. Artinya, suatu standar yang tidak mudah dimengerti juga dapat menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit terpenuhi. Dan yang keempat, dapat dicapai. Tidak ada gunanya menetapkan standar yang sulit karena tidak akan mampu dicapai. Oleh karena itu, dalam menentukan standar harus sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang dimiliki. Yang kelima, ada absah. Artinya, ada hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan mutu pelayanan yang diwakilinya. Yang keenam, ada meyakinkan. Artinya, mewakili persyaratan yang ditetapkan. Apabila terlalu rendah, menyebabkan persyaratan menjadi tidak berarti. Tetap apabila terlalu tinggi akan sulit dicapai. Yang terakhir, ada mantap, spesifik, serta eksplisit. Artinya, tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu, bersifat khas, dan gamblang. Hubungan standar praktik kebidanan atau SPK dengan hukum atau perundang-undangan. Penentuan standar profesi selalu berkaitan erat dengan situasi dan kondisi dari tempat standar profesi itu berlaku. Sebagai tenaga kesehatan yang profesional, maka bidan dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi sesuai apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23/92 tentang Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Dan yang terakhir ada aplikasi etika dalam praktik kebidanan. Etika adalah penerapan dari proses dan teori filsafat moral pada situasi nyata. Etika berpusat pada prinsip dasar dan konsep bahwa manusia dalam berpikir dan tindakannya didasari nilai-nilai. Etika dibagi menjadi 3 bagian meliputi mata etika, etika atau teori normal, dan etika praktik. Terima kasih, suksma, syukron, thank you. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan yang tidak sengaja saya perbuat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan semoga bermanfaat.